Selamat siang Bu Marlen. Siang Pak Aris. Iya, minta maaf Bu Marlen mengganggu kesibukan Ibu Marlen sendiri. Mungkin di siang ini kebetulan saya juga melihat Ibu Marlen tidak terlalu sibuk di meja kerjanya Ibu Marlen, sehingga mungkin saya bisa menggunakan waktu ini untuk bercakap-cakap sedikit dengan Ibu Marlen. Apa bisa Bu Marlen? Ya bisa Pak Aris. Kebetulan siang ini ada mata pelajaran agama dan diisi oleh guru agama. Oh iya, terima Ya. kasih, berarti Bu Marlen bersedia hati untuk bisa bercakap-cakap dengan saya. Ya, Pak Baik Aris. Bu Marlen, topik utama percakapan kita siang ini tentu tidak terlalu sulit, dan ini hal yang sering kita lakukan di dalam aktivitas pembelajaran kita, di mana Ibu Marlen bersama rekan-rekan semua di dalam lembaga ini, kita semua adalah para pendidik yang menuntut kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di dalam hal ini kita dalam mengambil sebuah keputusan, kita diminta untuk senantiasa memahami berbagai prinsip dasar yang dalam hal ini dalam mengambil sebuah keputusan kita bisa ambil secara tepat dan benar. Sehingga Ibu Marlen setidaknya di sini ada 1-2 kasus yang bisa dipahami oleh Ibu Marlen. Di sini Ibu Marlen sambil bisa membaca-baca dan memahami, mendalami studi kasus yang ada. Baik Ibu Marlen, studi kasus ini mungkin Ibu Marlen juga sudah membaca dan memahami secara baik. Ya, Pak. Karena itu saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Marlen. Menurut Bu Mar, kira-kira apa saja yang bisa ditanggapi oleh Bu Mar sehubungan dengan kasus yang baru saja dibacakan atau dipahami oleh Bu Mar ini? Oh iya Pak Aris. Dari studi kasus yang sudah saya baca ini, Ibu Tati ini guru kelas 5 dan merupakan ibu yang sangat terkenal, disiplin, namun cenderung galak. Galaknya di sini siswa itu menjadi takut. Kemudian ketika siswa salah, Ibu Tati menghukum. Menurut saya sebaiknya Ibu Tati tidak perlu menghukum siswa tersebut apabila melakukan kesalahan. Yang kedua itu sebaiknya Ibu Tati menyampaikan kepada kepala sekolah agar melalui sekolah atau dengan melalui kepala sekolah dapat mengingatkan Ibu Tati tersebut bahwa di sekolah tersebut ada peraturan yang sudah berlaku. Oh baik, begitu ya. Berarti menurut Bu Marlen gambaran kasus ini, menanggapi kasus ini bahwa ada gambaran umum semacam peraturan sekolah yang sudah diakui secara bersama-sama di lembaga ini, bahkan diakui secara nasional begitu, bahwa hendaknya diselesaikan secara regulasi peraturan. Dan di sini Ibu Marlen ada beberapa pemahaman yang perlu kita pelajari, kita bahas bersama dalam percakapan singkat kita pada siang hari ini. Di mana pada hal sehubungan dengan kasus yang coba dipaparkan ini, yang coba kita diskusikan ini, saya ingin menyampaikan 1-2 gagasan penting dalam diskusi ini. Yang pertama, ketika kita sebagai seorang pendidik dalam menghadapi situasi yang ada dalam masalah aktivitas pembelajaran, tentu dalam kegiatan pembelajaran kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Nah di sini guru kita sebagai pendidik yang notabene-nya kita harus mengambil sebuah keputusan, hendaknya kita juga harus memahami prinsip-prinsip dasar dalam mengambil keputusan ini. Nah, dimana kurang lebih yang bisa saya sampaikan itu ada 3 prinsip utama yang bisa kita tempuh dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama itu adalah berpikir berbasis hasil akhir, and basis thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, rule basis thinking, di mana berpikir berbasis peraturan ini adalah contoh yang ditanggapi oleh Ibu tadi.
Ibu Marlen tadi sudah menanggapi itu adalah contoh dari poin yang kedua ini, berpikir berbasis peraturan. Artinya segala sesuatu itu diputuskan berdasarkan peraturan yang ada, yang sudah berlaku, memiliki dasar hukumnya. Nah, di sini ada satu lagi yang menjadi pilihan kita dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Care versus learning. Berpikir berbasis rasa peduli ini memang tidak semua kita sebagai pendidik, bahkan secara kasat mata masyarakat umum pun belum pernah mengalaminya. Namun ini yang perlu kita pelajari, kita pahami bersama sebagai rekan-rekan guru yang ada di lembaga pendidikan kita ini. Ada satu hal yang perlu kita petik, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Sehingga menanggapi situasi masalah yang ada dalam studi kasus ini, hemat pemikiran saya, Bu Mar, itu bisa dilakukan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli. Karena di sini bisa saja dalam situasi yang cukup urgen ini, melihat situasi yang dialami oleh murid, dia merasa trauma, merasa sedih, bahkan dia menangis, maka tindakan yang paling tepat yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Marlen adalah bagaimana melakukan pendekatan secara personal dengan murid tersebut, memberikan rasa kasih sayang. Karena saat ini murid yang tersebut mengalami kehilangan kasih sayang, dia membutuhkan kasih sayang, dia mendapat hukuman, itu berarti dia merasa trauma. Kita memulihkan kembali keadaannya dan bersama-sama dengan murid kita pergi ke Ibu Tati selaku guru kelas, memberikan arahan kepada Ibu Tati untuk bisa mengembalikan murid ini pada posisinya, sehingga kita guru bisa bertindak dengan berbagai pendekatan. Kita bisa terapkan posisi coachnya, kita bisa dengan budaya positif, dengan berbagai keyakinan yang sudah kita alami di sekolah kita bisa memulihkan kembali keadaan murid ini. Ini yang setidaknya perlu kita pahami bersama dalam prinsip pengambilan keputusan. Itu saja yang menurut saya bisa saya paparkan kepada Ibu. Mungkin ada hal yang bisa Ibu sampaikan lagi atau tanggapi lagi kepada Ibu Marlen, saya bisa persilakan. Oh iya Pak Aris, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Aris, karena siang ini saya juga sudah mendapatkan ilmu, dan ilmu ini juga bisa dibagikan kepada sesama guru yang ada di lembaga ini. Ada 3 prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan, yaitu yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Yang tertarik itu yang berpikir berbasis rasa peduli, karena sesuai dengan kasus yang ada tadi, Ibu Tati ini merasa tidak senang dengan siswa, menghukum. Jadi sebaiknya Ibu Tati itu tidak perlu menghukum siswa. Mungkin saja keputusannya yang paling tepat adalah dia memberikan rasa peduli. Memberikan rasa peduli, memberikan rasa kasih sayang, supaya siswa ini tidak lagi sedih, merasa trauma, gitu. Ya, benar sekali ya Ibu Marlen. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita sebagai pendidik kita mengambil keputusan tadi, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, kita bisa menerapkan berbagai strategi. Kita bisa bertindak sebagai seorang coach, di mana kita bisa melakukan berbagai pendekatan, juga kita bisa melakukan kolaborasi lainnya dengan strategi lainnya, dengan melihat budaya-budaya positif baik yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah kita, juga dengan menerapkan berbagai keyakinan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan oleh Ibu Tati dalam kasus ini. Namun kita bisa membayangkan, andaikan saja kita sebagai guru ini kita berada pada posisi murid ini, pasti kita juga merasa tidak terima dengan perlakuan yang diperlakukan oleh Ibu Tati. Masa kok saya seorang murid, sama-sama manusia, punya harkat martabat yang sama,
dihukum di depan teman-temannya dengan Iya. cara seperti ini, tentu dia merasa cukup trauma, dia merasa tidak terima. Iya. Karena itu kita harus mengembalikan kembali posisi murid ini pada posisi sebagai seperti jati diri kita. Iya, iya. Sehingga terkesan harkat dan martabat dia ini kembali diangkat. Dia merasa dihargai kembali, dia merasa dihormati, dia mendapatkan kasih sayang yang penuh Iya. untuk kembali pada posisi dia sebagai seorang anak. Sehingga yang dihargai, diperlakukan yang baik oleh gurunya. Sehingga situasi ini kita sangat tepat itu kita menerapkan prinsip berbasis rasa peduli ini tadi. Karena ada rasa peduli terhadap situasi yang terjadi. Ini hal yang tidak terduga. Kalau pengambilan keputusan ini itu kita, Ibu Marlen, bersama rekan-rekan semua itu tidak kita duga sebelumnya bahwa akan saya lakukan dengan keputusan ini. Tetapi situasi itu muncul dari dalam diri kita yang didasarkan dengan situasi yang kita alami saat ini. Ada perasaan kasih sayang, maka kita peduli terhadap murid kita ini sehingga mereka bisa dihargai lagi. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya simpulkan dari percakapan kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang masih terlupakan yang mungkin ada disampaikan. Kalau tidak ada, kita bisa berpamitan. Iya, tidak ada. Oh iya, baik. Saya terima kasih di akhir diskusi kita siang ini, Ibu Marlen. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat ini bisa kita bagikan kepada rekan-rekan kita di dalam situasi pembelajaran kita ini, sehingga pemahaman kita akan pengambilan keputusan ini bisa kita terapkan dalam aksi nyata kita, dalam aktivitas pembelajaran kita bersama murid, sehingga seluruh keputusan ini semuanya harus bermuara pada keberpihakan kita pada murid, siswa atau murid itu sendiri. Tidak bisa keputusan itu berjalan tanpa kita mempertimbangkan pada siswa itu. Harus semuanya mengarah berpihak pada siswa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal dalam diskusi percakapan siang ini ada yang kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Ibu Marlen. Sekiranya saya sebagai teman, sahabat penggerak seprofesi, saya minta maaf kepada Ibu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Mar yang sudah meluangkan waktu dalam diskusi kita siang ini. Salam sehat, salam semangat, bahagia semuanya. Terima kasih. Terima kasih.